Kalau ada yang sedang bersama Bhagavad Gita, boleh dilihat bab 2 sloka 40. Kalau tidak, didengarkan saja, nggih. Dan kalau bisa ini dihafalkan. Dihafalkan biar kita terbantu ke depan. Karena setiap saat kita memerlukan nasihat ini. Neha bikramuna susti pratyavayuna videte solpamapyasya dharmasya trayate mahato bayat. Na iha. Di sini tidak. Tidak di sini. Iha itu menunjukkan pesan sloka sebelumnya yang menyebutkan bahwa jalan dharma itu jalan pilihan, dan dalam jalan dharma itu iha, di dalam jalan dharma ini tidak ada kerugian apapun. Artinya kalau kita melaksanakan jalan dharma, melaksanakan hal-hal yang di jalan dharma, membantu orang, melayani orang, mendisiplin diri, mempraktekkan ajaran-ajaran suci, ajaran-ajaran indah, itu tidak ada ruginya. Kadang-kadang kalau orang tidak punya bekal hal-hal keagamaan spiritual, mereka akan menganggap rugi, buang-buang waktu. Kalau di sini disebutkan tidak ada kerugian sama sekali, dan jalan dharma itu tidak mungkin memberikan hasil terbalik. Kita tidak bisa membayangkan apa-apa yang bisa dipermak, diubah, diperbaiki, di-upgrade di dalam hidup kita. Ada banyak hal yang di-delete di dalam hidup kita oleh praktek-praktek yang kita lakukan. Jadi tetapkan diri mempraktekkan ajaran-ajaran indah kita, tetap jaga dua kaki yang sering saya sampaikan. Kaki kiri itu jangan menyakiti yang lain, kaki kanan lakukan kebaikan untuk yang lain. Berpegang pada dua ini, maka selamat rahayu kita dalam mempraktekkan ajaran-ajaran dharma kita. Dan di sini diyakinkan sama sekali tidak ada kerugian, sama sekali tidak ada kerugian dalam mempraktekkan ajaran-ajaran agama spiritual, ajaran-ajaran dari kitab suci kita. Kecuali kita salah menafsirkannya, salah menerapkannya. Tidak ada kerugian sama sekali, dan juga tidak memberikan hasil kebalik. Hasil balik itu tidak ada dari praktek-praktek dharma yang dilaksanakan. Sebaliknya, baris ini yang saya suka tekankan kepada kawan-kawan, yaitu swalpam apyasya dharmasya trayate mahato bayat. Kemajuan sedikit saja yang dilakukan dalam pendisiplinan diri, dalam praktek-praktek yoga, meditasi, praktek-praktek spiritual yang dilakukan, praktek-praktek keadhyatmikan yang dilakukan, sedikit saja, melangkah sedikit saja, prakteknya sedikit saja, itu dapat trayate mahato bayat. Trayate dapat menyelamatkan kita dari mahato bayat, dari bahaya besar dalam hidup kita, dari kecemasan, ketakutan besar, dari bahaya besar. Kita diselamatkan oleh kemajuan kecil yang kita lakukan di jalan dharma. Jadi jangan bosan mempraktekkan ajaran-ajaran dharma kita. Jangan capek mendisiplin diri kita, dan jangan pernah berpaling dari jalan yang sudah kita tekuni, yang sudah di jalan dharma. Elingan
kecuali kita salah mempraktekkan, kecuali kita salah menafsirkan. Satu contoh aja, kita salah menafsirkan misalnya, salah memahami, salah memberikan pemahaman kepada diri kita. Misalnya, yanti dewa vrata dewan pitrin yanti pitri vrataha, itu kita memuja para dewa akan sampai kepada alam-alam para dewa, memuja leluhur akan sampai kepada alam-alam leluhur. Budani yang dibhuteja, memuja roh-roh halus, kita juga akan sampai pada roh-roh halus. Dan yang dimadiajinu pimam, yajinu pimam, mereka yang menyembahku akan sampai yang timam, sampai kepada ku, akan sampai kepada Tuhan. Yang menyembah Tuhan akan sampai kepada Tuhan. Nah, ajaran itu benar, sloka itu benar. Hanya kita yang kurang awas memahaminya. Lalu mulailah kita tidak memuja para dewa. Atau bahkan ada yang kadang seperti disrespect kepada para dewa. Jadi tidak menghormati para dewa bahkan, dan berhenti memuja leluhur, tidak menghormati leluhur. Karena apa? Karena salah memahami sloka tadi. Jadinya yang dimadya jinobimam akan sampai kepadaku, mereka yang menyembahku akan sampai kepada Tuhan yang menyembah Tuhan. Jadi hanya menyembah Tuhan. Ajaran itu benar, tapi kita itu sudah benar enggak di sana? Kita itu sudah semampu itu enggak? Dengan mengabaikan pemujaan kepada para dewa, mengabaikan pemujaan pada para leluhur, mengabaikan leluhur. Sudah mampu enggak kita langsung kepada ide Sang Yang Paramekawi, Sang Yang Bang? Sudah mampu enggak kita? Sudah layak enggak kita? Sudah bisa enggak? Sudah di jalan semulia itukah kita? Nah, ini yang kita belum terjemahkan. Kita ini, diri kita yang kita belum terjemahkan. Jadi kadang-kadang ajaran-ajaran yang indah, mulia, tinggi, dalam, penuh rahasia, kita yang menerjemahkannya dengan cara yang kecil. Kita punya kamusnya kecil. Sedangkan untuk menerjemahkan ajaran-ajaran suci mulia seperti itu, kita perlu kamus besar, bukan kamus kecil. Nah, jadi seperti itu. Di dalam praktek dari ajaran-ajaran dharma, yoga, ajaran-ajaran kediatmikan itu tidak ada ruginya sama sekali dan tidak memberikan hasil terbalik, dan juga kemajuan sekecil apapun dilakukan, dia akan mampu menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan kita dari bahaya besar dalam hidup kita. Di sana kita akan trayate, akan diselamatkan. Jadi itu renungan kita hari ini. Semoga kawan-kawan di tanah air berbahagia selalu. Ya, Diki kari semeng diki. Masih pagi di sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Sri Dharmesji, pranam, pranam. Kaise hain? Pranam ji, pranam.